Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman hati. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di pagi ini saya Yasir Nenek Ama bisa kembali menyapa teman hati dalam program Kalam Hati. Insya Allah sampai ke hati. Pagi ini saya ditemani oleh Ustadz Tio Iskandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat. Dan juga teman-teman hati yang ada di studio Kompas TV. Gimana kabarnya pagi ini ya? Sehat? Alhamdulillah sehat ya. Kalau pagi-pagi ngeliat wajah-wajah anak muda kayak gini harus semangat ya Ustadz. Seger-seger ya. Seger-seger tuh. Ini juga seger-seger. Alhamdulillah, lebih seger lagi. Lebih seger lagi. lebih seger. Nah, berbicara soal tema kita pagi ini Ustadz, kalau kita lihat banyak cara ataupun banyak hal yang bisa kita lakukan dalam berdakwah. Salah satunya adalah dengan sarana bisnis atau usaha. Apakah bisnis ini bisa dijadikan sebagai salah satu sarana dakwah kita? Lalu seperti apa Islam mengajarkan berbisnis? Langsung saja kita persilakan kepada Ustadz Tio Iskandar. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kompas TV dan teman-teman dari Kalam Hati ya. Ketika kita berbicara bisnis, kita akan mencontoh satu sosok kehidupan di dunia ini, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi Muhammad itu kalau kita lihat dari sejarah kehidupannya, 12 tahun beliau sudah melakukan proses bisnis. Ya, meninggal pada usia 63 tahun. Berarti Rasulullah itu melakukan bisnis itu 51 tahun. Ya kan? Beliau diangkat menjadi nabi usia 40 tahun. Baru jadi nabi. Baru menyebarkan Islam itu pada usia 40 tahun. Nah, meninggal dunia 63 tahun. Jadi beliau menyampaikan risalah Islam itu 23 tahun. Apa keberhasilan dan konsep bisnis Rasulullah? Satu, sifat yang paling utama yang dimiliki oleh seorang bisnismen, oleh seorang pengusaha adalah kejujuran. Nah, kejujuran adalah mata uang yang berlaku di mana-mana. Karena dengan kejujuran itu orang diberikan kepercayaan, amanah. Maka di dalam sifat Rasulullah yang kita kenal dengan staf itu ya, sidik, amanah, fatona, kablik itu. Sidik itu dia cerdas. Nah, kalau kecerdas ini ya kayak milenial sekarang lah. Milenial ini kan cerdas-cerdas ya. Orang cerdas sekarang ini berusaha itu yang penting adalah apa? Dunia ide. Usaha itu sebetulnya bisnis itu kan dunia ide. Ya. Sekarang orang nggak perlu terlalu banyak pakai modal, nggak perlu bikin toko, nggak perlu bikin usaha macam-macam. Ya, kita sudah lihat beberapa startup itu jalan dengan baik dengan bisnis yang bagus. Walaupun pada satu sisi tradisional masih tetap jalan gitu kan, nggak bisa semuanya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, beliau ini orangnya apa? Cerdas ya, cerdas tadi sudah, amanah, jujur. Dan yang paling penting adalah bagaimana beliau bisa mampu menjual diri dalam tanda kutip, menjual konsep, menjual apa ide-ide bisnis. Inilah yang sering dikenal orang bilang tablik gitu loh. Ya, tablik itu bukan sekedar menyampaikan risalah agama, tapi bagaimana dia menyampaikan konsep-konsep penting dalam kehidupan ini. Karena apa? Karena Islam ini kan universal. Islam itu kan mencakup seluruh kehidupan, dari mulai akidah, syariah, muamalah. Nah, muamalah inilah yang kadang-kadang dilupakan oleh kita sebagai umat Islam. Padahal dalam buku yang terkenal Afzalur Rahman itu menulis Muhammad as a trader ya. Muhammad sebagai pedagang, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai pedagang itu zamannya kalau nggak salah saya nggak keliru itu Pak Mar'i Muhammad sebagai Menteri Keuangan. Buku itu beredar di Indonesia. Dan luar biasa sekali pengembangan dunia usaha muslim di Indonesia sangat besar. Walaupun sampai sekarang itu komposisi keseimbangan antara pebisnis muslim dengan non muslim itu masih sangat kecil. Ya. Di Indonesia ini 12% bisnis dikuasai oleh muslim. Selebihnya non muslim gitu loh. Tapi ini bukan masalah, karena bisnis itu kan bukan masalah agama atau tidak. Betul. Bisnis itu adalah bagaimana ide-ide itu bisa dikembangkan, bisa dijelaskan oleh kita dengan sifat-sifat karakter yang baik tadi.
ya. Ada kejujuran, ada kecerdasan, ya, ada keamanahan, ada juga bagaimana mampu marketing, menjual segala Tablik sesuatu. gitu ya. Tablik tadi itu. Ya. Bagaimana caranya? Nah, ini Rasulullah mengajarkan kita dengan ucapan-ucapan yang baik. Qaulan layyina, ya. Ucapan yang lembut, ucapan yang santun gitu loh. Coba misalnya kalau Anda jaga toko, wajahnya cemberut gitu kan, orang kan nggak tertarik kan? Iya. Pasti orang yang Kabur masuk orang. kabur pasti ya. Biasanya orangnya senyum gitu kan, bagus, dia ramah pada siapapun gitu loh ya. Setting-setting semuanya dibikin indah gitu ya. Nah sekarang konsep bisnis itu luar biasa. Ide-ide brilian dari orang-orang muda ini sangat luar biasa. Nah oleh karena itu, dunia usaha di dalam Islam itu menjadi dunia yang sangat-sangat dianjurkan. Dalam kata kutip bahwa muslim itu diperintahkan untuk jadi orang kaya, Mas. Diperintahkan. Diperintahkan jadi orang Berarti kaya. Saya dan teman-teman hati di sini harus jadi orang kaya. Jadi orang kaya. Kalau Ya. saya sudah kaya, insya Allah. Insya Allah dikit. Nah, gitu ya. Saya keturunan Tionghoa ya. Orang Tionghoa itu kekayaan sampai keturunan ke-7. Oh gitu. Saya keturunan ke-9. Ya. Berarti harus usaha sendiri ya. Usaha sendiri gitu ya. Jadi gini, dalam Al-Quran disebutkan gini ya, surat As-Saff ayat 11 ya. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum. Cuan. Cuan, money, uang ya, duit, harta. Baru setelah bi amwalikum baru wa anfusikum, dengan jiwa ragamu. Jadi kalau kamu mau berjuang di jalan Allah itu ya dengan harta bendamu terlebih dahulu. Harus diingat, ibadah yang paling disukai dan yang paling the best itu apa? Sedekah. Sholat itu untuk diri kita sendiri. Puasa untuk diri kita sendiri. Tapi kalau sedekah? Sedekah kita berikan kepada orang lain, Allah suka, orang lain bisa menerima itu dengan baik begitu ya. Maka saya sarankan nih para milenial setiap hari minimal sedekah ya. 1 orang kasih makan sehari itu. Insya Allah kekayaan Anda akan baik begitu. Masya Oke, Allah. Kalau luar kita biasa. berbicara soal bisnis ini ternyata Islam sendiri punya tauladan, yaitu Rasulullah SAW, Nabi Muhammad yang memang profesinya sendiri Pebisnis. adalah seorang pebisnis.